rusak gede. Tahu logo perusahaan ini apa? Logo. Ya. Kalau logo kan bisa dilihat. Astagfirullah. Apa? Ya ini buat tidak sekolah gitu. Guru ke Jepang kan? Jepang. Ini Jepang sama Korea ya. Kalau masuknya gimana? Kalau masuknya daftar dulu. Ya, kalau daftar kan pakai itu kan apa? LPK. LPK. Ya. Tadi gitu atau Ini brosurnya, saya coba jelasin ya. ya. Nah, dibaca dong. Dilihat. Dilihat dong. Yang pengen jawaban dari aku dong. Kan ini saya cuma lewat. Ini nanti ada pendaftaran. Itu nanti teman-teman bakal ngeluarin biaya pendaftaran sebesar Rp250.000. Terus nanti setelah pendaftaran teman-teman kalau misalkan pengen belajarnya bahasa Jepang atau kerjanya ke Jepang, itu nanti pendidikannya kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Tergantung teman-teman nanti milihnya level bahasa berapa yang akan ditempuh. Karena kalau bahasa Jepang itu ada level bahasanya dari N5 sampai N1. Semakin angkanya kecil berarti semakin fluent gitu ya, semakin pasti gitu ya si bahasa Jepangnya. Nah, kalau yang kita itu kita menyediakannya 2 N5 sama N4, dimana nantinya untuk N5 ini pendidikan bahasa yang diperuntukkan bagi siswa yang akan magang di Jepang, dan hanya terbatas di magang aja. Yang dimana kalau magang itu kerja di sana selama 3 tahun kontraknya dan tidak bisa diperpanjang. Kalau misalkan mau diperpanjang untuk kerja di Jepang lagi, statusnya harus ganti jadi regional ini. Jadi harus punya visa kerja, bukan visa magang. Terus tadi kan itu yang N5, yang kedua N4. Nah kalau N4 ini nanti proses pendidikannya 6 bulan dan tidak terbatas untuk magang aja, tapi bisa ngambil job terminal ini langsung gitu kan. Yang penting punya sertifikat bahasa, terus punya sertifikat skill. Kalau misalkan pengen kerja di bidang pertanian, teman-teman harus punya sertifikat skill bidang pertanian. Itu nanti ujiannya itu langsung dari Japan Foundation yang juga oleh kami gitu. Tapi untuk interview dengan perusahaan Jepang itu nanti melalui kita secara online langsung dengan perusahaan Jepang, HRD Jepang, perusahaan Jepang atau MI disebutkan. Terus nanti setelah proses pendidikan dinyatakan lolos interview, nanti ada kalau misalnya magang, jobnya magang akan ada pemantapan. Jadi pembelajaran intens selama 2 bulan, tidak boleh pegang handphone, tidak boleh jadi orang tua. Pokoknya teman-teman pure tinggal di asrama, di sekolah selama 2 bulan untuk belajar bahasa lebih intens, fisik dan mental. Kalau misalkan ngambilnya yang TG itu nanti teman-teman tidak akan ada fase pemantapan, tapi langsung nunggu COE. COE itu surat izin tinggal dari pemerintah Jepang untuk pekerja migran Indonesia dan migran dari luar yang akan tinggal di Jepang. Kalau di sini mah semacam mengeluarkan ID TP semacam itu, tapi versi untuk orang yang akan kerja atau tinggal di Jepang. Kalau COE sudah turun, kalian pasti sudah dipastikan akan segera berangkat, bisa 2 atau 3 minggu kemudian. Jadi kuncinya kalau misalkan ada tindakan sampai berangkat itu terus ada COE. Setelah itu sih paling ada lagi. Sekian cukup kah? Turun. Di bawah aku sambil bantu sebarin. Jadi ini dengerin talk show-nya. Temanya tadi dijelasin sama Bikin nanti tadi nggak segitu nanti nggak mungkin eta. Ya, kirim video nak tadi sampai. Ambil itu
Oh iya, kirim poin kemana? Ya. Kirim pribadi pengen kan siapa kalau itu pribadi? Kirim pribadi gitu dia orang itu. Temanya tadi nggak di luar dari pembahasan. Jadi kayak dia lebih menanyakan tentang saran atau tips kerja. Jadi di luar tema yang aku bawain tentang OSBD. Jadi aku bawain program tentang OSBD. Tahu nggak OSBD? Enggak, baru tahu ini jalan. Baru tahu ini namanya. Jadi kita tuh harus nanya dulu harus bertanya di luar perusahaan. Kan kakak yang bilang tuh trik kerja kan. Cuman tuh bisa buat kita terima kerja. Kak, Pan, bisa edit lama edit lah, weh. Kayak tinggal namakan langsung. Iya, kita membicarakan tentang perusahaan ya. Rata-rata mereka menanyakan apa yang kamu bisa, kenapa kalian pengen kerja di sini, kenapa kalian mau kerja. Itu adalah sebuah pertanyaan kalian pasti ditanyakan pada saya bahwa ya, kami harus menerima kamu sebagai karyawan kami. Itu pasti bakal jadi kalian kalau misalkan mau melamar kerja, jadi kalian pertama kalian kenali dulu perusahaannya. Misalkan kalian pengen melamar ke apa namanya, ada misalkan PT Nabati, kalian harus cari tahu dulu nih PT Nabati ini di bidang apa, terus posisi apa yang kalian pilih. Misalkan kalian pengen jadi operator, operator itu berbagai macam juga, operator produksi, operator pengawasan dan sebagainya juga. Kalian tuh harus dalam juga itu. Jadi kalian harus tahu dulu kalian mau melamar ke sini mau jadi apa, mau posisi apa, kenapa kalian mau kerja di sini, motivasi kalian apa, alasannya kenapa sih perusahaan ini harus menerima kita. Biar nggak usah gugup, nggak usah. Jadi kita harus percaya diri aja, jujur dengan apa yang kita tahu, dengan apa kalian lakukan. Jadi jangan diadain juga. Misalkan kalian nulis di CV kalian, riwayat hidup kalian bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Pas ditanya ternyata nggak bisa. Jadi jangan mengadakan apa ada. Pas diwawancara sama aja relax. Jadi biar kenapa gimana biar bisa relax, kita harus cari tahu dulu tentang apa yang kita bisa, tentang posisi apa yang kita lamar. Dan itu kuncinya. Kalau misalkan kita udah ini, kita pasti kalau sedikit percaya diri. Oh, aku tahu nih perusahaan ini tuh bidangnya ini, posisi aku tuh pengennya jadi operator apa misalkan, atau misalkan jadi misalkan manajer, atau misalkan jadi admin. Nah, admin itu admin apa? Admin itu apa sih? Sekarang kan bisa dicari, kayak tadi kepala-kepala bilang sekarang informasi itu bisa dicari dengan mudah di Google. Kalau Google tuh bisa Online kan bisa sekarang. Iya betul. Jadi maksudnya kita nggak perlu khawatir. Kalau misalkan malu nervous itu wajar, tapi jangan sampai ketidakpercayaan kita, nervousnya kita itu bisa merusak hasil dari wawancara. Karena kalau misalkan kita mau kerja, kita betul-betul percaya diri. Karena pasti nanti tanya, kerjaan kamu apa? Kekurangan kamu apa? Itu kamu juga harus pelajari tentang diri kamu sendiri. Jangan gugup. Tang. Anggap aja kayak misalkan sekarang kita lagi wawancara. Angkanya. Namun kalau kita misalnya nilai kita buruk tapi sikap kita bagus, itu bisa diterima gak?
nilai buruk terus Tapi sikapnya bagus. sopan gitu kak. oh nilai apa nilai rapor Rapot, ijazah gitu karena tidak masuk tapi mempunyai kriteria yang baik gitu. nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan yang bisa dilihat saat tingkah laku kalian atau sikap kalian baik itu adalah dari gerak gerik kalian ke wawancara karena seorang HR mereka belajar tentang psikologi mereka belajar dari gerak tubuh dari mimik wajah dari cara bicara dari gugupnya kalian itu nggak kelihatan banget ada yang bahkan kalian kalau misalnya kalian jujur kalian bohong itu bisa kelihatan aku belajar psikoterapi aku juga belajar psikologi jadi kurang lebih aku juga tahu tentang gimana ini jadi apa sih namanya tuh mungkin di beberapa perusahaan nilai itu nggak terlalu berpengaruh tapi apa sih namanya tuh itu bisa jadi nilai plus kalau pengen aman harus bunuh aja udah nggak ada nilai bener rokok kebakaran juga aman jadi sih jadi itu kalau masalah ada kayaknya kalau misalkan cuma masuk ke pabrik atau kayak gitu nilai nggak terlalu ya Pengalaman jadi itu dilihatnya pas kalian lagi wawancara langsung ke kalau habis lulus sekolah gitu tapi mau ngelamar ke perusahaan gitu, bisa langsung Belum punya belum punya pengalaman. kalau ini kan maksimal ini kita itu menyediakan layanan untuk yang mau kerja sama sekolah ke Jerman. Jadi kalian kalau ke kita kapan aja bisa banget karena kita di sini itu apa sih menyediakan layanan mengajarkan kalian bisa berbahasa Jerman sampai kalian bisa kerja di sini. Jadi apa sih namanya tuh kita itu kayak mirip sama saya kalau saya kan di Jepang kalau kita ke Jerman jadi kalian kalau mau ke kita kapan aja dengan gak ada pengalaman tapi karena kalian nanti ke Jerman kalian disekolahin lagi kalian mendapat uang saku kalian magang bahkan kerjanya juga dalam seminggu kalian tuh sekolah 2 hari 3 harinya magang gitu. Kalian meskipun kalian sekolahnya gratis magangnya kalian bayar kan tempat tinggal asuransi ayo kak siap oke siap